mau berkarya apa kan bebas, karena balik lagi seni itu bebas kan, nggak terikat apapun. Wih, siap. Katanya orang lain tuh bisa benerin TV lah, benerin AC, benerin kulkas, benerin HP. Pokok kayak IT itu bisa semua. Padahal itu aslinya enggak itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi dengan Risi The Psikaper YouTube Channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini aku ingin mengisi diskusi bersama kakak kelasku dulu waktu SMA. Sedikit ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, nanti entah bahas apa, tapi nanti adalah pembahasan tentang terkait perkuliahan gitu. Nanti kayak ada curhat mungkin ya Mas. Kalau mau curhat, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, jadi sebelum kita mulai video ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa kita silahkan. Oke, berdoa dicukupkan dan mari kita mulai ngobrol-ngobrolnya. Oke, seperti biasa pada umumnya, perkenalan dulu Mas, nama, terus dari jurusan apa, terus dari univ mana, angkatannya tahun berapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Winandri Kusuma, panggilannya Andri. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Manajemen Informatika, angkatan 2018. Oke, jadi informatika ya Mas? Informatika. Wow, jadi menjadi seorang mahasiswa di Kota Malang ya Mas? Di Kota Malang kalau Politeknik. Oke, di Kota Malang, di Politeknik Negeri Malang. Semester berapa Mas? Semester 5 ini, mau ke 5. Oke, mau ke 5 Mas. Itu apa Mas? Apa Mas? Jurusan S1, D4 atau D3 Mas? Kalau aku sih D3, Diploma 3. Oke. Jadi tahun depan udah mau lulus dong Mas? Ya insya Allah kalau tahun depan kalau tepat waktu ya lulus. Amin. Jadi semoga bisa lulus tepat waktu. Wah, sekolah di jurusan informatika ya Mas? Iya. Ya, yang dipelajari apa aja Mas? Banyak sih yang dipelajari, kayak pembuatan website, pembuatan game, pembuatan aplikasi Android, aplikasi desktop, jaringan komputer, banyak pokok. Garis besarnya gitu deh. Siap, jadi itu kalau diceritakan semua nanti nggak cukup. Nanti misalnya kepanjangan nih Mas. Jadi oke, jadi itu Mas, nanti Mas Andri boleh dong, boleh banget tanya-tanya tentang mungkin tentang kuliahnya Rizky, tentang apa, mau tanya apa tentang Rizky boleh. Monggo Mas, mau tanya apa nih? Ada yang ditanyakan nih Mas? Kalau aku mau bertanya, boleh. Informatika itu menurutmu kayak gimana? Kalau pandanganmu, pandangan orang awam lah, nggak di lingkupnya itu gimana? Oke. Jadi karena itu aku belajar. Oke. Jadi kan Mas tadi tanya tuh, informatika itu seperti apa ya? Iya. Mungkin kalau menurut sih kayak tentang komputer gitu Mas. Iya sih, tapi nggak semua informatika itu tentang komputer. Itu harus anak IPA nggak Mas? Atau emang anak IPS? Anak IPS ada, temanku dulu lulusan IPS di informatika. Oh, gitu. Jadi semua IPA anak SMK juga bisa ya Mas? Kalau SMK itu kan sebenarnya informatika itu jurusannya anak RPL, rekayasa perangkat lunak, sama TKJ. Jadi bisa ya Mas? Bisa. Oke, jadi bisa banget. Jalurnya apa Mas masuknya? Jalur undangan PMDK. Jalur yang paling enak ya Mas. Nggak perlu susah-susah tes, langsung masuk. Pakai nilai rapat ya Mas? Pakai nilai rapat. Oke. Dulu Mas gimana Mas tipsnya mungkin biar bisa lolos PMDK juga? Tipsnya sih sebenarnya apa ya? Nilainya harus naik terus di rapot, nggak boleh turun. Per semester nggak boleh turun. Soalnya kalau turun itu udah ngaruh banget sama penilaian di sana. Terus pilih perguruan tinggi yang
ada alumni dari sekolahmu, itu juga sangat membantu, soalnya juga termasuk penilaiannya. Oh iya. Oke, jadi itu bisa dibuat referensi teman-teman ketika mungkin ingin masuk PMDK. Oke. Oke Mas, jadi udah 4 semester tuh hidup di Malang. Oke, makan khas Malang apa, Mas? Makanan khas Malang sama aja sih kayak Bojonegoro, Apa Mas? cuma yang beda itu Oh. tahu telur nggak ada di sini. Oh. Eh, Tahu telur tuh dalamnya ada telurnya. tahu telur itu ya kayak telur dadar, cuma di telur dadarnya itu ada tahunya. Oh. Jadi kayak sambal tahu kalau di sini. Oh, gitu. Hmm, Siap. itu nggak ada. Terus apa lagi? Apa lagi ya, Mas? Angsle. Hah? Ngerti angsle? Enggak. Angsle itu minuman sih. Kayak wedang ronde, cuma agak beda dikit. Oh. Itu khasnya Malang ya, Mas? Ya khas juga sih. Kalau Malang kan lebih ke buah-buahan kayak apel kan, kota apel. Sebenarnya gitu. Kalau secara makanan sih nggak ada yang khas juga sih, sama kayak lingkungan sini. Oh, siap. Jadi itu teman-teman. Kalau liburan kemana Mas liburannya? Masnya jalan kemana Mas? Kalau Malang sih banyak ya liburan. Wih, siap. Ya, gimana kota wisata? Iya, ya kota wisata. Mau ke pantai juga banyak di pantai selatan. Pantai juga bagus-bagus. Pantai apa Mas? Pantai selatan. Pokok Selatan. daerah selatan. Kayak sini Tuban itu kan kayak pantai utara Oh, namanya. iya. Kalau pantai sih banyak Kak, tinggal milih ya yang mana. Selain ke pantai kemana Selain Mas? ke pantai, ke gunung juga banyak. Ada Bromo, Arjuno, Mbah Meru. Woi, itu udah pernah diragi semua Mas? Belum. Aku kayak gak hobi aja itu lagi. Ya. Terus ke air terjun juga ada. Kalau air terjun itu di Malang namanya Coban. Coban. Jadi nama sananya Coban. Air terjun biasanya. Oke. Di sana ada namanya air terjun Coban. Terus Boleh Mas. bermain di bukit kayak sekedar menikmati apa ya, kesejukan Malang lah. Wih, asik sekali. Terus bermain di wahana permainan juga banyak. Oke, siap. Jadi Pak 1, 2, 3 di situ semua. Museum angkut Wih. Iya. di situ. Terus batu nek spektakuler di situ. Itu semua Pokok udah kesana semua itu. belum. Kalau wisata kayak wahana permainan tuh Banyak ya di mana Mas? banyak. Cuma aku belum pernah semua. Tadi Mas Nggak ada waktu. tadi cuma kayak ngasihkan referensi ternyata. Oke, siap. Mas kan jadi mahasiswa di informatika tuh, Mas. Suka dukanya apa aja Mas? Duka atau suka dulu? Ya duka dulu. Duka dulu itu apa ya? Kalau di informatika dukanya itu menurut pandangan orang lain. Menurutku informatika itu kalau katanya orang lain tuh bisa benerin TV lah, benerin AC, benerin kulkas, benerin HP. Pokok kayak IT itu bisa semua. Padahal itu aslinya enggak itu loh. Masa suruh benerin TV kan ya informatika enggak pernah itu melajari gitu. Tapi pandangan orang awam, orang yang enggak tahu jurusan informatika itu mesti mandangnya gitu. Bisa benerin AC, padahal nggak pernah belajar benerin AC atau benerin apa. Oke lah kalau benerin laptop masih wajar, atau benerin printer atau gimana. Padahal juga sebenarnya nggak pernah diajari caranya benerin laptop itu gimana. Cuma pandangannya itu juga apa? Kita itu harus bisa itu, Mas. Walaupun kita nggak pernah diajari yang gituan. Terus ada lagi nggak enaknya di informatika itu belajarnya itu nggak bisa tetap. Maksudnya kalau ibaratnya kuliah di jurusan matematika, 1 tambah 1 kan tetap aja 2, sampai kiamat tetap 2. Dan kalau di informatika itu nggak bisa tetap. Nggak bisa berubah-ubah. Soalnya perkembangan terus. Dinamis. Jadi tiap tahun aja sudah perkembangannya pesat sekali. Ibaratnya gampangannya HP lah. HP sekarang itu
sangat berkembang pesat loh. Baru berapa bulan udah keluar tipe yang Ya, baru. baru terus fitur-fitur baru ya mas. Pokoknya saling bersaing lah. Kalau nggak mau belajar ya Tertinggal. tertinggal itu aja. Kalau di informatika. Jadi nggak bisa tetap ilmunya kayak matematika. Oke, ya namanya ilmu dinamis jadi kayak Harus ngikutin perkembangan zaman. Oke. Oke mas, terus yang sukanya apa mas? Sukanya itu bayaran pekerjaan IT itu mahal-mahal. Oke. Gajinya. Pak, udah Tapi susah. ya kadang Ya. emang apa ya sebanding lah. Sebanding lah sama apa yang dikerjakan. Siap. Contohnya, ibaratnya orang terkaya di dunia kan semua basicnya di IT semua, backgroundnya. Kayak yang pertama Jeff Bezos itu pemilik Amazon. Itu kan juga backgroundnya di IT. Terus Bill Gates itu penemu Microsoft Office itu backgroundnya kan juga IT. Terus Mark Zuckerberg yang pembuat Facebook kan termasuk orang terkaya itu rata-rata Orang-orang backgroundnya orang IT, tapi susah ya baik lagi itu kayak sebanding lah ya mas. sebanding sama apa yang dikerjakan. Siap. Jadi itu suka dukanya jadi mahasiswa informatika. Ada mahasiswinya nggak mas? Ada kalau di informatika. Jadi di kelasku itu setengah-setengah. Oh. Ibaratnya muridnya 28. Nanti kalau nggak laki-lakinya yang 16, terus perempuannya 12. Pokok nggak semua laki-laki lah kalau di informatika. Kecuali kalau di teknik mesin itu kebanyakan laki-laki. Siap. Jadi itu. Oke mas. Udah mas, ada yang mau ditanyain lagi mas tentang Devski? Kalau kamu kuliahnya di jurusan apa? Adek ini kuliah di jurusan pendidikan bahasa daerah, bahasa Jawa lah. Bahasa Jawa. Berarti pasti jadi guru pendidikan? Atau jadi dosen mungkin pengajar? Ya opsi utamanya ya jadi pengajar, jadi dosen gitu. Tapi kalau apa ya? Kalau nggak pengen jadi guru itu pasti ada kayak misalnya jadi MC di nikahan Jawa atau enggak mas? Kayak gitu. Terus mungkin kalian jadi budayawan kayak ya kayak influencer lah kalau MC itu. Gitu sih. Tapi yang utamanya mesti jadi pengajar sih. Pengajar dosen. Terus apa lagi? Yang dipelajari bahasa Jawa? Oke, yang dipelajarin kan Devski ini baru berapa ya? Baru 2 semester mau ke semester ketiga. Banyak sih mas, tapi basicnya itu kayak kebudayaan. Jadi Kebudayaan Jawa ya? mulai dari tradisional Jawa, terus aksara Jawa, terus apalagi ya manuskrip Jawa gitu. Berarti kalau praktek itu ngapain ya? Kalau yang semester 1 sama 2 itu prakteknya ada yang nyanyi itu kayak ngembang gitu, terus main alat tradisional Jawa itu sih paling itu. Kalau yang semester 2 mungkin nanti kalau semester atas ada praktek kayak ngajar terus Ya tetap ngajar ya, kalau pendidikan. terus praktek membuat kayak teater gitu. Teater Jawa. Teater gitu. Apalagi mas? Apa ya? Apa ya? Kalau di Jogja itu suasananya gimana? Katanya kalau di Jogja itu kayak berbeda itu suasananya. Kan karena daerah istimewa. Gimana ya? Kalau menurut pribadi sih Kan kayaknya Jogja juga nilai-nilai Jawanya masih kental gitu loh. emang jadi kalau di Jogja itu ya kalau ada pribadi bilang kebudayaannya itu masih dijaga gitu sama kayak kesultanan apa ya kalau misalnya kayak ya keraton Jogja lah ibaratnya kayak dijaga. Terus emang kultur budaya orang-orang di masyarakat Jogja itu masih dijaga banget gitu loh, maksudnya kayak tutur katanya, tingkah lakunya gitu kan. Ya lebih Sopan satunya masih dijaga bener ya semuanya. Terus kalau buat iklim belajar apa ya? Ya tergantung mahasiswanya sih, tapi nyaman. Wisatanya kan juga banyak situ. Iya, sama kayak Malang jadi Nggak kalah lah sama Malang. jadi banyak. Ya lengkap lah kalian mau yang alam atau yang non alam.
Apalagi mas? Apa ya? Apa ya? Udah ya kayak. Udah ya, siap. Jadi Mas Andri udah oke, Bro. Jadi lanjut Mas. Oke, aku pengen minta saran terkait channel YouTubeku itu gimana Mas? Channel YouTube ya. Kalau menurutku sih ya tetaplah menurutku buat channel YouTubemu itu beda dari yang lain itu. Hanya kan sekarang banyak konten yang sama kan, kayak prank itu kan juga gak manfaat itu loh bagi viewersnya. Palingan ya cuma ketawa bentar udah lupa. Jadi saranku ya beda dari yang lain, cuma juga bermanfaat bagi yang lain itu loh. Kalau ada dayanya juga apa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, Masya Allah. Kalau kayak diskusi ngobrol-ngobrol gimana Mas? Ya bagus sih buat kayak ilmu yang pengen melanjutkan ke perguruan tinggi atau gimana, pokok sharing-sharing pengalaman lah daripada konten yang nggak jelas gitu. Tapi apa ya Mas, kadang tuh kalau aku buat bukan kayak banyak belum tentu sih Mas, tapi ya aku berdoa siapapun yang lihat video kayak gini, diskusi kayak gini, semoga dia yang melihat tuh kayak mendapatkan ilmu gitu Mas. Ya mungkin harapannya gitu. Soalnya nggak semua orang sih bisa nonton dari awal sampai akhir dan bener-bener mendengarkan gitu. Ya jarang sih, tapi aku juga kalau punya lihat video YouTube itu kalau durasinya 1 jam itu aku skip itu. Tapi kalau menarik sih ya tetap aku lihat sih sampai akhir. Weh, gitu ya. Siap. Ada saran lagi ya Mas? Kritik mungkin? Apa ya? Kan ini ya ada sangkut pautnya nggak Mas sama jurusannya Mas? Sama kalau YouTube sama informatika tuh ada sangkut pautnya nggak Mas? Atau bisa disangkut-sangkutin Mas? Bisa disangkut-sangkutin. Kan juga teknologi kan. Oh iya. Dulu YouTube di tahun 2010-2011an kan belum banyak kan yang ingin jadi YouTuber. Sekarang udah banyak sekali. Dulu kamu lihat apa sih 2010-2011 itu paling ya kalau buka itu cuma lihat penampakan hantu atau gimana kan. Nggak mungkin ada lihat kayak diskusi gini, terus vlog, prank itu mah nggak ada. Pokok berubahlah YouTube yang dulu sama yang sekarang. Soalnya algoritmanya YouTube juga berubah. Baik lagi kalau kata Mas Andri itu apa ya? Kalau di informatika tuh nggak ada yang tetap ya Mas. Iya. Dinamis sih. Sama kayak gini. Kayak fiturnya juga kan YouTube berubah kan. Dulu mana ada kayak video trending atau gimana. Sekarang ada fitur gitu. Siap. Jadi apa ya intinya Lipski menanggapnya bahwasanya kalau bisa menyajikan sebuah video yang memberikan manfaat lah ya Mas. Ya. Terus ilmunya nggak gampang hilang. Kalau manfaat ya mengedukasi, amin. menghibur juga. Siap. Oke, jadi itu teman-teman. Kan berkarya kan itu bebas kan. Bener. Jadi mau berkarya apa kan bebas, karena balik lagi seni itu bebas kan, nggak terikat apapun. Siap. Mantap sekali. Jadi apa ya? Jadi kayak jangan terlalu, nama juga seni ya Mas, jadi bebas ya Mas. Ya seni itu kan bebas. Di dunia ini kan pasti kita diselimuti oleh seni. Ibaratnya gampangannya kayak pakaian. Pakaian ini kan juga mengandung seni. Siap. Ada modelnya, ada warnanya, motifnya. Nggak mungkin kan kalau nggak ada seni pasti pakaiannya masa pakai kain kafan putih gitu. Kan nggak ada seni. Betul. Jadi kayak Pokok di setiap kehidupan pasti ada seni. Siap. Jadi itu ya. Kalau informatika tuh yang dipelajari apa Mas? Tadi kan udah ya. Kalau lulusnya jadi apa Mas? Lulus sih banyak sih pekerjaan di informatika. Soalnya kan prospek kerjanya juga banyak. Tapi walaupun prospek kerjanya banyak, cuma di tiap perusahaan itu membutuhkannya juga dikit. Kalau
teknik mesin kan butuhkannya banyak kan, nggak mungkin cuma lulusan teknik mesin cuma butuh satu, teknik sipil cuma butuh satu, kan nggak mungkin. Kalau di informatika memang banyak prospek kerjanya, di setiap perusahaan mesti butuh lulusan informatika, tapi tiap perusahaan itu nggak butuhin banyak Cuma beberapa ya. pegawai, mungkin 3 sampai 5, nggak sampai sih 5, paling 3 maksimal. Itu kalau di setiap perusahaan ya ibaratnya pabrik lah. Tapi kalau di memang perusahaannya di bidang IT kayak kerja di Google, kerja di YouTube ini, maksudnya yang karyawannya YouTube nggak yang Yang buat konten. itu banyak, tapi juga susah maksudnya. Iya. Soalnya kan lulusan informatika juga banyak kan, hampir semua perguruan tinggi itu buka jurusan informatika. Jadi peluang kerjanya banyak, tapi di setiap peluang pekerjaan itu yang dibutuhkan hanya sedikit ya Mas. Jadi kita harus kayak ini kayak Mas harus pandai-pandai bersaing ya Mas. Pandai-pandai bersaing. Terus juga mungkin harus menonjolkan kelebihan ya Mas. Ya, Mas. Kalau apa ya? Yang kelebihannya nggak di kalau kelebihan itu udah termasuk di wawancara juga sih. iya. Jadi di wawancara itu nggak sekedar tanya jawab itu, ada kayak dites ngodingnya. Woi. Jadi langsung live itu, Wah. disuruh buat gini, langsung ditungguin berapa jam. Kebanyakan kalau perusahaan gitu. Jadi Jadi sebenarnya nggak kuliah di jurusan informatika, pengen paham ngoding informatika, belajar sendiri sebenarnya bisa. Soalnya tutorial di YouTube juga banyak. Siap. Jadi itu, oke, Masya Allah. Jadi tadi udah mendengarkan suka dukanya, terus sedikit ngobrol tentang jurusannya. Tadi jurusan apa Mas? Informatika ya Mas? Politeknik Negeri Malang. Jadi nanti biasa setelah video bincang-bincang kayak gini, ngobrol-ngobrol biasa, nanti aku akan buat video pembahasan terpisah tentang jurusannya Mas Andri, Informatika Politeknik Negeri Malang. Iya. Iya, akreditasinya Mas? Udah. Oke. Nah, jadi nanti buat teman-teman bisa tanya ke Mas Andri di DM Instagramnya. Oke. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir ya. Maaf Mas Andri menunggu waktu istirahatnya. Nggak apa-apa. Di rumah juga nggak ada Kerjaan. kegiatan. Nah, jadi kegiatan. Oke, terima kasih banget buat viewer. Oke, oh ya, aku mohon maaf mungkin kalau ngobrol-ngobrol kita mungkin ada keluar kata yang nggak pas di hati viewers, mohon maaf ya. Ini ya ngobrol-ngobrol biasa aja, jangan terlalu tersinggung. Kan niatnya kita biasa ngobrol biasa, jadi jangan terlalu baper. Oke, terima kasih yang sudah mampir, yang di subscribe terima kasih ya, yang enggak juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.